Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Sebelumnya Ustazah mohon maaf atas ketidaknyamanan Zoom tadi malam. Nah, jadi di sini Ustazah akan menjelaskan kembali materi Zoom tadi malam sebelum nanti Ananda mengerjakan tugas yang ada di buku tema 1. Nah, jadi pembahasan kita tadi malam itu adalah mengenai ide pokok atau gagasan utama dan juga gagasan penjelas. Nah, jadi apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf yang terdapat di kalimat utama. Nah, jadi untuk menentukan ide pokok, Ananda sekalian itu harus tahu dulu kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal paragraf. Nah, apa fungsi ide pokok? Ide pokok itu fungsinya adalah menjadi dasar pengembang paragraf. Nah, cara untuk menentukan ide pokok itu bagaimana? Caranya dengan kita membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, kemudian kita menentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, kita langsung contoh saja biar lebih mudah. Nah, jadi tadi Ustazah ingatkan kalau kita mau cari ide pokok, kita harus tahu dulu kalimat utamanya. Ya, kalimat utama dan inti dari paragraf tersebut. Inti itu maksudnya apa sih yang dibicarakan di paragraf tersebut gitu. Nah, nih contoh. Nah, jadi di sini, nah kalian harus tahu dulu kalimat itu yang bagaimana. Nah, kalimat itu dimulai dari kalimat pertama sampai diakhiri titik. Jadi, kalimat pertama sampai diakhiri titik itu dianggap sebagai satu kalimat. Nah, jadi kalau kita lihat nih, reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap, titik. Nah, itu dianggap sebagai satu kalimat. Nah, nanti setiap ada titik berarti itu dianggap satu kalimat. Nah, kalau di sini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kalimat atau ada 9 titik. Nah, jadi ada 9 kalimat. Nah, setelah itu kita baca reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan dan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Nah, Ananda baca sampai akhir. Nah, kemudian kita tentukan nih mana kalimat utama. Nah, kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Ini dia, reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Nah, itu kalimat utamanya. Nah, ide pokoknya, apa yang dibicarakan di paragraf ini? Yang dibicarakannya adalah tentang reptilia. Oke, nah, sekarang kita masuk tentang gagasan penjelas. Nah, ini lebih mudah. Gagasan penjelas ini adalah penjelasan dari gagasan utama atau ide pokok tadi. Nah, biasanya dia terdapat setelah kalimat utama. Langsung contohnya ya. Oke. Nah, tadi kalimat utama kita kan di awal paragraf ya. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Nah, jadi gagasan penjelasnya adalah kalimat setelah itu sampai habis paragraf. Nah, jadi dari contohnya sampai daerah kutub itu dianggap sebagai gagasan penjelas gitu. Oke, jadi berikut demikian penjelasan Ustazah. Silakan Ananda dengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.